Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nurcayani. Nah, kita lanjutkan materi kita yang kedua, masih di turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan turunan fungsi aljabar ya. Nah, sekarang kita ke bentuk turunannya. Nah, untuk turunan di sini ada yang dalam bentuk perkalian, kemudian ada yang dalam bentuk pembagian U per V di sini, dan ada yang namanya aturan rantai. Nah, jadi ada bentuk-bentuk tersendiri di turunan fungsi aljabar. Ada perkalian U kali V, ada U per V, dan ada aturan rantai. Nah, kita akan pelajari hari ini. Nah, di turunan yang berbentuk perkalian atau U dikalikan dengan V, maka nanti turunannya di sini kita bisa menggunakan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, maksudnya U aksen dan V aksen itu apa? Maksudnya di sini adalah turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Nah, kita akan pelajari hari ini. Nah, sekarang di sini contoh untuk menentukan turunan pertama fungsi 3x kuadrat dikurang 2 dikalikan 4x tambah 2. Nah, di sini kita tentukan dulu mana yang mau dijadikan fungsi U, mana yang mau dijadikan fungsi V. Nah, jadi untuk jawabannya, nah kita tentukan fungsi U. Nah, kita ambil fungsi U-nya adalah 3x kuadrat dikurang 2. Fungsi V-nya adalah 4x ditambah 2. Maka turunan dari U-nya itu adalah 6x dan turunan dari V-nya itu adalah 4. Nah, setelah dapat U, V, turunan U, turunan V, kita tinggal substitusikan ke fungsi turunannya tadi. Nah, fungsi turunannya apa? U aksen V ditambah V aksen U. U aksen tadi hasilnya adalah 6x dikalikan V-nya 3x kuadrat dikurang 2 ditambah V aksennya 4, U-nya adalah V aksen U. Oh, ini salah ya. Nah, ini harusnya V. U aksen V berarti yang di sini V-nya di sini 4x ditambah 2. Nah, di sini baru 3x kuadrat dikurang 2. Nah, ini tinggal dikalikan saja seperti biasa. 6x kali 4x 24x kuadrat. 6x tambah 12 berarti 6x tambah 2 berarti 12x ditambah 4 kali 3x kuadrat 12x kuadrat, 4 kali min 2 berarti min 8. Nah, maka 24 tambah 12 36x kuadrat ditambah 12x dikurang 8. Selesai. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan U-nya, tentukan V-nya. Nah, di sini Ibu ambil U-nya 2x kuadrat tambah 5x. V-nya di sini 3x ditambah 1. Nah, untuk U turunannya yaitu 4x tambah 5 dan turunan V-nya adalah 3. Substitusikan ke fungsi turunannya U aksen V tambah V aksen U. U aksennya apa? 4x tambah 5 dikalikan V-nya 3x tambah 1 ditambah 3 kali 2x kuadrat tambah 5x. Nah, dikalikan seperti biasa tadi 12x kuadrat, 4x kali 3x, 4x kali 1 tambah 4x, tambah 5 kali 3x 15x tambah 5 ditambah 6x kuadrat tambah 15x. Nah, dijumlahkan 12 tambah 6 18x kuadrat, 4x tambah 15x tambah 15x berarti 34x ditambah 5. Selesai. Nah, itu
untuk bentuk perkaliannya. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk pembagiannya, yaitu U per V. Nah, untuk bentuk U per V di sini mencari turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, jadi tentukan U dan V-nya, tapi biasanya U dan V-nya kita tidak bisa ditukar ya, karena U selalu di atas, V-nya selalu di bawah. Nah, maka untuk contoh yang pertama, nah U-nya adalah 2x kuadrat dikurang 4, V-nya 4x ditambah 1. U aksennya 4x, V aksennya 4. Nah, tinggal disubstitusikan ke fungsi turunannya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksennya berapa? U aksennya tadi 4x dikalikan V-nya 4x tambah 1 dikurang 4 dikali 2x kuadrat kurang 4 per V kuadrat, berarti 4x tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini tinggal dikalikan 16x kuadrat tambah 4x min 8x kuadrat plus 16, min ketemu min ya, per, nah ini tinggal dijabarkan 4x tambah 1 kuadrat, hasilnya 16x kuadrat tambah 8x tambah 1. Maka hasil turunan yang pertama itu adalah 16 kurang 8, 8 ditambah 4x ditambah 16 per, nah 16x kuadrat tambah 8x ditambah 1. Nah, untuk bagian sini ini nggak bisa dicoret ya, hati-hati karena ini di sini adalah bentuk dari penjumlahan bukan perkalian. Jadi kalau penjumlahan seperti ini tidak boleh kalian langsung coret karena ini harus dikurangi dengan yang lainnya. Oke, nah itu contoh yang A. Sekarang kita ke contoh yang B. Contoh yang B, U-nya sudah jelas, pasti x kuadrat min 4, V-nya adalah 2x min 1. Turunan U-nya berarti 2x, turunan V-nya adalah 2. Nah, fungsi turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksennya 2x kali x, kali V ya, 2x kali 2x min 1 dikurang V aksennya 2 kali x kuadrat kurang 4 per, nah V-nya 2x min 1 kuadrat dikalikan 4x kuadrat min 2x kuadrat plus 8 per, nah 4x kuadrat tambah 4x min 1. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 2x tambah 8 per 4x kuadrat tambah 4x min 1. Selesai. Nah, seperti itu untuk yang bentuk pembagian. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk aturan rantainya. Nah, di sini untuk bentuk aturan rantai sebenarnya mudah. Perhatikan contoh yang paling pertama dulu ya. Ibu akan buat contoh yang termudah dulu. Nah, contoh misalkan di sini Ibu punya fungsi fx yaitu 3x kuadrat plus 5x. Nah, pangkatnya 5. Sebelum kita ke contoh yang di sini. Nah, ini bagaimana sih menurunkannya? Nah, pertama, turunkan seperti biasa dulu menggunakan aturannya. Jadi 5-nya turun. Nah, karena di depan sininya 1, berarti di sini hanya dikalikan 1. Kemudian yang di dalam kurung dibiarkan 3x kuadrat tambah 5x, pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkatnya turun 5 dikalikan di sini variabelnya hanya 1. Nah, kemudian yang di dalam kurung ditulis kembali, pangkatnya berkurang 1.
Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Nah, turunan yang ada di dalam kurung apa? 6x ditambah 5. Maka 5 kali 3x kuadrat tambah 5x pangkatnya 4 dikalikan 6x tambah 5. Nah, karena ini pangkat 1, ini bisa dikalikan dengan 5 ya. Maka di sini 30x tambah 25 dikalikan 3x kuadrat tambah 5x pangkat 4. Selesai. Nah, seperti itu. Berarti untuk contoh yang A di sini, fungsi fx-nya adalah 2x kuadrat kurang 2 pangkatnya 2021. Berarti fungsi turunannya, nah pangkatnya diturunkan dulu 2021, kemudian 2x kuadrat kurang 2 pangkatnya berkurang 1 dikalikan 4x. Nah, 4x dari turunan yang ada di dalam kurung. Nah, 4x kali 2021 berarti 8084x dikalikan 2x kuadrat min 2 pangkatnya 2020. Selesai. Nah, contoh yang B. Fungsi fx-nya di sini adalah 2x kuadrat tambah 3x min 1 pangkat 3. Nah, kita cari turunannya dulu baru ke sini ya. Maka turunan pertamanya 3 kali 2x kuadrat tambah 3x min 1 pangkat 3 kurang 1 dikalikan dengan hasil turunan yang di dalam kurung 4x ditambah 3. Nah, maka hasilnya adalah 12x ditambah 9, 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 pangkatnya 2. Selesai deh. Nah, seperti itu untuk penggunaan aturan rantai. Nah, sudah selesai materi untuk turunan fungsi aljabar. Semoga paham dan silahkan untuk dipelajari kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.